Kembali di Sindo Malam, pemirsa, sepekan setelah Idul Fitri, sejumlah petinggi Partai Gerindra Senin malam berkunjung ke rumah Megawati. Presiden Prabowo juga dikabarkan ikut dalam rombongan, namun hanya terlihat mobil maung putih yang biasa ditumpanginya. Sejumlah politisi Partai Gerindra Senin malam mengunjungi Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Tak hanya politisi Partai Gerindra seperti Sufmi Dasko dan Ahmad Muzani, namun juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang hadir dalam pertemuan tertutup ini. Sementara Presiden Prabowo Subianto dikabarkan ikut dalam pertemuan tersebut selama 1 jam. Meski hanya terlihat mobil maung putih yang biasa ditumpangi Presiden. Belum diketahui apa saja pembahasan dalam pertemuan tertutup ini. Sedikit Pak, sedikit Pak. Iya. Pak, ini ada pertemuan, Pak. Iya, pertemuan dengan Ibu Mega hari ini, Pak. Ada pertemuan apa, Pak? Ya, udah ya. Pak, makasih ya, Pak. Jadi. Sebelumnya, pada Hari Raya Idul Fitri, putra Presiden Prabowo Didit Hedi Prasetyo sudah lebih dulu mengunjungi kediaman Megawati. Wacana pertemuan Prabowo-Mega sudah sejak lama dikabarkan, Puan juga pernah memberi sinyal pertemuan Mega dan Prabowo setelah Idul Fitri. Bahkan saat kunjungan Didit saat Hari Raya Idul Fitri, Mega juga sempat menitipkan pesan kepada Prabowo melalui putranya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pasar saham langsung rontok saat dibuka perdana usai libur lebaran. Ambles 9% lebih, BEI langsung menghentikan perdagangan 30 menit. IHSG rontok di tengah kekhawatiran dampak tarif impor baru Amerika Serikat. Indeks harga saham gabungan atau IHSG lagi-lagi rontok parah hari ini. Baru beberapa menit dibuka perdana usai libur lebaran, IHSG terjun 9,19%. BI langsung menghentikan sementara perdagangan saham selama 30 menit. Amblesnya IHSG dipicu kekhawatiran meluas dampak penerapan tarif impor Trump, terutama makin memanasnya perang dagang Amerika-Cina. Terlebih, sikap keras Trump untuk menaikkan lagi tarif impor ke Cina hingga 84%. Sementara itu, terkait tarif impor Trump 32% yang dikenakan ke Indonesia, Presiden Prabowo menugaskan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk melakukan negosiasi. Indonesia memilih jalur negosiasi, bukan membalas menaikkan tarif. ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Dalam pengumuman Gedung Putih, tarif impor 32% untuk Indonesia akan diterapkan mulai besok. Tim Liputan iNews melaporkan. Sehari sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penyesuaian ketentuan batas auto rejection bawah atau ARB, serta melakukan penyesuaian ketentuan pelaksanaan penghentian sementara perdagangan efek atau trading halt. Auto rejection bawah atau ARB kini menjadi 15% dari ketentuan sebelumnya sebesar 20% hingga 35%. Sehingga dalam situasi seperti hari ini, di mana indeks harga saham gabungan anjlok 9,19% sesaat setelah pasar dibuka, batas ARB yang lebih rendah dapat menyebabkan lebih banyak saham mencapai batas penurunan maksimalnya lebih cepat. Akibatnya likuiditas pasar menurun karena perdagangan saham tersebut terhenti setelah mencapai batas ARB. Sementara itu, trading halt atau penghentian sementara perdagangan efek sesuai ketentuan baru dilakukan saat turun menyentuh level 8%, lebih dalam dari sebelumnya 5%. Akibatnya Selasa pagi tadi trading halt diberlakukan pukul 9 selama 30 menit. Perdagangan kembali dibuka pukul 9.30 waktu JATS, Jakarta Automated Trading System, dan pelemahan harga saham akibat sentimen negatif kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat. Kedua, terkait dengan trading halt atau penghentian sementara perdagangan yang tadinya itu pertama adalah di level ketika menyentuh 5%,
10% dan 15%, kita lakukan penyesuaian menjadi 8%, 15% dan 20%. Dengan durasi atau waktunya tidak mengalami perubahan. Jadi waktunya tetap 30 menit untuk yang pertama, sesi keduanya 30 menit, dan baru untuk ketika menyentuh di atas 20% sampai dengan akhir sesi atau akhir hari. Jadi ini dua hal penyesuaian yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi dinamika yang terjadi saat ini di market. Yang kedua adalah memberikan likuiditas lebih kepada para investor, namun juga tentu saja melakukan proteksi bagi investor sehingga investor diberikan waktu yang cukup untuk menelaah informasi yang ada saat ini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan para pelaku ekonomi dan masyarakat umum dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta. Sarasehan Ekonomi menjadi forum dialog strategis antara pemerintah dan para pelaku ekonomi dalam memperkuat sinergi menuju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah gelombang tarif perdagangan internasional. Sarasehan Ekonomi yang bertajuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia di tengah gelombang tarif perdagangan. Acara ini dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hadir pula jajaran Kementerian Ekonomi, Gubernur Bank Indonesia, Dewan Ekonomi Nasional, serta Danantara. Acara yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini mengundang pelaku pasar mulai dari industri manufaktur hingga keuangan, investor, sejumlah ekonom, pimpinan redaksi media hingga masyarakat umum. Dalam Sarasehan ini, Presiden Prabowo, Menko Perekonomian, serta Menteri Keuangan memaparkan peluang apa yang bisa diambil oleh industri dalam mengantisipasi peralihan perdagangan akibat tarif impor baru Amerika Serikat. Bahwa ekonomi kita, ya, azasnya adalah kekeluargaan. Saya ulangi, perekonomian kita azasnya adalah kekeluargaan. Tidak boleh ada orang yang lapar di Republik yang merdeka 80 tahun. Tidak boleh ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan. Ini yang mendasari dan kita buat strategi. Strategi kita ternyata adalah sejalan dengan PBB, dengan United Nations Sustainable Development Goal. Yang utama food, energy, water, dan SDG, sasaran SDG yang lainnya semua. Ini dasar kita. Karena itu swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di Republik kita. Saudara-saudara, apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan, memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas, ya. Padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu, dan termasuk saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena yang paling terkena adalah tekstil, kita punya pengecualian. Jadi emas dan tembaga dikecualikan, Pak. Tidak masuk, termasuk juga furniture tidak dikenakan biaya masuk setinggi itu, Pak. Mereka mengapa dikecualikan? Karena timber mereka sedang perang dengan Kanada. Sehingga mereka mencari alternatif lain untuk copper dan gold karena mereka punya investasi di Indonesia, Pak. Sehingga tentu peluang kita untuk melakukan hilirisasi dari produk itu untuk masuk ke Amerika. Khusus untuk pakaian alas kaki,
bagi Amerika ini bukan termasuk yang strategis. Jadi ini bisa dinegosiasikan. Kemarin Nike dan beberapa perusahaan minta untuk Zoom langsung, Pak, dengan kami. Jadi ini kita akan respons. Dan kalau kita lihat dari negara pesaing kita, China, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, tarifnya lebih tinggi dari kita. Jadi ini malah ada kesempatan kita untuk mereplace mereka. Demikian pula untuk di sepatu, kita lebih rendah tarifnya daripada RRT dan Vietnam. Nah tentu dengan offer ini mudah-mudahan kita bisa lebih rendah, sehingga ini adalah peluang yang untuk kita kerjakan, dan kita harus cepat meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Kita juga akan melakukan harmonisasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan kepabeanan untuk aktivitas impor dan ekspor. Sehingga antara policy di hulu hingga ke hilir akan lebih sinergi. Ini untuk memudahkan berbagai transaksi restitusi, perbaikan proses kerja dan fasilitas impor. Kami juga telah mendapatkan feedback dalam situasi seperti ini, mungkin ada perusahaan merger, akuisisi itu perlu untuk lebih cepat, dan biasanya ini terhalangi oleh policy karena adanya implikasi perpajakan. Kami sangat terbuka untuk membuka dan melihat aspek perpajakan agar perusahaan-perusahaan yang perlu melakukan merger akuisisi itu jauh bisa lebih agile karena situasi memang mengharuskan begitu. Beberapa fiscal measure ini kalau dihitung berdasarkan imputed tarif adalah sebagai berikut. Kalau perbaikan administrasi perpajakan dan kepabeanan dari mulai pemeriksaan pajak, restitusi pajak, perizinan, ini ekuivalen mengurangi tarif hingga 2% sendiri. Jadi ini adalah reform yang bisa kita lakukan di pajak bea cukai hanya dari sisi administratif penyederhanaan akan mengurangi beban. Jadi kalau tadi dunia usaha akan kena 32%. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah telah menyiapkan proposal negosiasi dengan Amerika Serikat sebagai respon terhadap tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat. Pekan depan, delegasi Republik Indonesia dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, serta dari DEN juga akan dikirim untuk bertemu dengan beberapa pejabat Amerika. Proposal untuk negosiasi tarif dengan Amerika. Proposal ini adalah proposal konkret yang dapat diimplementasikan dan menjawab keinginan permasalahan yang disampaikan oleh Amerika, terutama dengan USTR. Kita dengan USTR sudah banyak berbicara dan saya pikir kelihatan sudah mulai bentuknya. Dalam beberapa minggu ke depan, tadi saya sudah singgung, atau mungkin tanggal 17 ini, delegasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian akan bertemu dengan beberapa pejabat dari Amerika Serikat. Delegasi Indonesia terdiri dari Kemlu, Kemendak, dan juga dari Dewan Ekonomi Nasional. Dan tadi yang sudah dijelaskan oleh Menko Perekonomian, ada beberapa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Pemerintah akan menyiapkan kebijakan untuk membantu sektor-sektor yang terdampak akibat tarif resiprokal dari Amerika dan perang dagang ini terutama di sektor-sektor padat karya. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, merilis foto pertemuan kedua tokoh negara. Pertemuan berlangsung pada Senin malam selama 1,5 jam dan dilakukan secara tertutup di kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Adapun pertemuan antara Prabowo dan Megawati merupakan agenda yang sudah lama dibicarakan sebelumnya, baik oleh elit partai PDIP maupun elit Partai Gerindra. Namun demikian, belum ada keterangan dari kedua elit partai tersebut terkait dengan isi pembicaraan antara Prabowo dengan Megawati. Pertemuan antara Prabowo dan Megawati dilakukan usai Didit Prabowo menyambangi Megawati di kediamannya di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hedri Prastyo, datang bersilaturahmi dengan Megawati Soekarno Putri di hari pertama Lebaran pada 31 Maret lalu.
Usai bertemu Megawati, Didit pun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pemimpin Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus muncul ke publik untuk pertama kalinya 2 pekan setelah keluar dari rumah sakit. Informasi selengkapnya usai jeda, Sindo Malam akan segera kembali.